Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, Angkatan 2017, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halmahera. Pada hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang berjudul struktur dan kaidah kebahasan dari teks berita. Akan tetapi, sebelum melangkah lebih jauh mengenai struktur maupun kaidah dari teks berita, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari teks berita. Langsung saja, teks berita adalah sebuah teks yang memaparkan informasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang dipublikasikan melalui media massa, media online maupun media elektronik. Adapun manfaat yang kita peroleh ketika mempelajari materi ini, yang pertama, teman-teman bisa melatih kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, teman-teman juga bisa meningkatkan keterampilan menulisnya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa membedakan mana berita fakta dan mana berita hoax. Oke, langsung saja masuk kepada struktur dari teks berita. Adapun struktur dari teks berita, yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dan biasanya pada umumnya dipaparkan secara singkat berita yang akan dibahas. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa merupakan kronologis kejadian dari awal hingga akhir pada berita yang akan dibahas. Dan yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita merupakan asal-muasal dari berita tersebut. Sekedar informasi bahwasanya sumber berita ini tidak hanya ditulis di bagian akhir berita saja, tetapi juga ditulis di bagian awal maupun di bagian tengah berita. Selanjutnya masuk kepada kaidah kebahasan teks berita. Adapun kaidah kebahasan dari teks berita, yang pertama menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku merupakan bahasa atau kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat yang ditandai dengan tanda petik dua, baik di awal maupun di akhir kalimat, yang dikutip langsung oleh pendapat dari narasumber. Contoh kalimatnya itu, kepala kantor sudah pulang dari tadi, ujar seorang pegawai. Dan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa digunakan untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Pada teks berita, konjungsi bahwa ini digunakan juga sebagai untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya yaitu adalah sejumlah staf PLN mengatakan bahwa kepala PLN sudah pulang. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang berdasarkan hasil dari kegiatan pemikiran, seperti kata menyebutkan, menjelaskan, memaparkan, maupun memikirkan, dan lain sebagainya. Adapun contohnya yakni adalah mereka memikirkan solusi agar keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Lanjut, selanjutnya adalah menggunakan keterangan tempat dan keterangan waktu. Untuk kedua bagian ini merupakan bagian yang wajib diletakkan pada sebuah teks berita, sebab bagian ini merupakan unsur-unsur dari teks berita itu sendiri, yakni pertama unsur di mana dan unsur kapan. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah, tanggal 15 bulan 3 2012, cuaca Kendari tampak mendung. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyusunan dari sebuah teks berita, di mana pada umumnya peristiwa-peristiwa dalam teks berita tersebut disajikan secara kronologis. Misalkan seperti kata setelah, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian adalah contoh dari konjungsi temporal ini, yakni adalah siang ini turun hujan di Pekanbaru Riau setelah 2 bulan kering dan disertai kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Dan selanjutnya adalah saya paparkan contoh dari teks berita seperti yang saya paparkan saat saya ini. Dan yang kedua adalah contoh dari struktur teks berita, di mana pada contoh kedua ini saya paparkan orientasinya,
terus itu kemudian bagian peristiwanya, dan yang ketiga adalah sumber berita. Yang contoh ketiga adalah video dari teks berita, seperti yang saya sajikan ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Anies menyebut hingga saat ini total kasus positif di ibu kota sebanyak 885 kasus. Dan berikut cuplikan laporan Gubernur Anies Baswedan kepada Ma'ruf Amin lewat video conference. Terkait dengan situasi yang sekarang, Pak Wapres yang saya hormati, jadi izinkan saya melaporkan terlebih dahulu status terbaru, Pak. Kira-kira 885 positif, 90 meninggal, artinya case fatality rate-nya itu sekitar 10%, Pak Wapres. Dan 10% itu adalah lebih dari 2 kali lipat, Pak, dibandingkan angka rata-rata global. Jadi kalau kita lihat begitu, Pak Wapres, angka global itu 4,4%. Jadi Jakarta ini angkanya di atas 10% case fatality rate-nya. Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, apalagi Pak Wapres bila kita melakukan monitoring di dinas dinas taman kota, dinas pertamanan dan hutan kota yang mengurusi pemakaman, Pak. Maka ada sampai dengan kemarin itu jumlah yang meninggal karena yang meninggal dimakamkan dengan cara COVID, Pak, itu ada 401 kasus, Pak. Pagi ini saja, Pak, itu ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan protap. Saya harap dengan hasil penampilan saya ini, baik mengenai struktur dari teks berita, kayak dari teks berita, maupun contoh-contoh yang saya paparkan mengenai teks berita ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman semua juga bisa menambah wawasannya dan pengetahuannya. Selain itu harapan saya juga semoga teman-teman juga ini bisa mencari referensi-referensi lainnya seperti di internet ataupun di channel-channel YouTube lainnya, supaya teman-teman semua bisa menjadi siswa-siswa atau orang-orang yang cerdas di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.